Ini bukan sekadar cerita keluarga biasa. Ini adalah kisah tentang cinta yang tak terduga dan perasaan yang sulit diungkapkan. Kisah yang akan membuatmu merenung tentang arti kasih sayang dan batas-batas perasaan. Jangan lupa subscribe channel ini untuk cerita-cerita menguras emosi lainnya. Alia berdiri di depan jendela kamarnya, menatap daun-daun yang berguguran di halaman. Hembusan angin membawa aroma embun pagi, tapi tak mampu mengusir rasa sepi di hatinya. Sejak kedua orang tuanya bercerai, rumah ini terasa hampa. Tidak ada lagi tawa ibu yang memenuhi pagi hari, tidak ada pelukan hangat sebelum berangkat sekolah. Hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan, mengiringi keheningan yang begitu menyesakan. Ayah sering pergi pagi-pagi sekali untuk bekerja dan pulang larut malam. Dia berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tapi kehadirannya terasa seperti bayangan yang samar. Alia selalu sarapan sendirian, di meja makan yang terasa terlalu luas dan kosong. Piring-piring tersusun rapi, tapi hanya ada satu yang terpakai. Setiap pagi, Alia berharap bisa mendengar suara lembut ibu memanggil namanya, tapi yang terdengar hanya suara kicauan burung di luar sana. Dia mencoba mengalihkan pikiran dengan menonton televisi, tapi adegan keluarga bahagia justru membuat hatinya semakin perih. Kenapa harus begini? Batinnya penuh tanya. Seringkali, dia memejamkan mata dan membayangkan saat-saat dulu ketika keluarganya masih utuh. Saat ibu dan ayah tertawa bersama, saat mereka berjalan-jalan di taman sambil menikmati es krim favoritnya. Sekarang, semua itu hanya tinggal kenangan yang mengiris hati. Alia merindukan sosok yang bisa mendengar keluh kesahnya, yang bisa memeluknya saat dia merasa lelah dan sedih. Tapi kepada siapa? Ayah terlalu sibuk, sementara ibu, entah di mana ibu sekarang. Bahkan, saat telepon berdering, harapan Alia selalu sama, berharap suara di seberang sana adalah suara ibu. Tapi, harapan itu selalu kandas. Hanya suara operator yang menyatakan nomor yang dihubungi tidak aktif. Rasanya seperti ditinggalkan tanpa alasan, tanpa penjelasan. Apa ibu masih ingat aku? Pikirnya getir. Meski mencoba terlihat kuat, Alia tahu dia rapuh. Malam-malamnya dihabiskan dalam kesepian, menatap foto keluarga yang kini terasa seperti potret kebahagiaan palsu. Senyuman mereka di foto itu seakan mengejek kenyataan pahit yang kini harus dia hadapi. Alia ingin menangis, tapi air matanya sudah terlalu sering jatuh hingga terasa kering. Dia lelah berharap dan lelah merasa sendirian. Tapi entah kenapa, dia tetap menunggu sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak tahu apa itu. Siapa yang akan mengisi kekosongan di hati Alia? Suatu hari, ayah pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat cerah, berbeda dari biasanya yang selalu tampak lelah. Alia, sini sebentar, panggilnya sambil tersenyum. Alia mendekat dengan rasa penasaran yang menggelitik. Di ruang tamu, berdiri seorang wanita yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Rambutnya tergerai rapi, dengan senyum lembut yang meneduhkan. Alia, kenalin ini Tante Nia, ujar ayah sambil menatap wanita itu penuh harap. Halo Alia, Tante udah sering dengar cerita tentang kamu, ucap Nia dengan suara hangat. Alia hanya tersenyum tipis. Dia bingung, siapa wanita ini? Mengapa ayah terlihat begitu bahagia bersamanya? Pikiran Alia melayang pada sosok ibu yang sudah lama tidak ia temui. Hatinya tiba-tiba terasa ngilu. Dia merasakan perasaan aneh yang sulit dijelaskan, campuran antara cemburu dan kehilangan. Tapi Alia tidak ingin terlihat tidak sopan, jadi dia hanya menjawab pelan, "Hai Tante." Dengan senyum yang dipaksakan. Hari itu, Nia menghabiskan waktu bersama mereka. Dia membantu memasak makan malam dan menyajikannya dengan penuh kehangatan. Alia suka sup ayam, kan? Tante masak ini spesial buat kamu,
katanya sambil tersenyum. Alia mengangguk ragu. Dari mana Nia tahu makanan kesukaannya? Saat menyantap makan malam, Nia terus berbicara dengan lembut, membuat ayah tertawa lepas. Itu pertama kalinya Alia melihat ayah tertawa sejak perceraian terjadi. Tapi, hati Alia terasa semakin berat. Malam itu, Alia berbaring di kamarnya sambil memandangi langit-langit. Pikirannya kacau. Apakah ini berarti ayah sudah melupakan ibu? Apakah Nia akan tinggal bersama mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya. Alia merasa takut. Takut kehilangan satu-satunya kenangan tentang keluarganya yang dulu. Tapi di sisi lain, dia melihat kebahagiaan di wajah ayah yang sudah lama tidak ia lihat. Alia bingung, harus senang atau justru sedih? Apa yang sebenarnya dirasakan Alia terhadap kehadiran Nia? Hari-hari berikutnya, Nia semakin sering datang ke rumah mereka. Dia membantu mengurus rumah, memasak, bahkan terkadang menjemput Alia dari sekolah. Semua perhatian yang diberikan Nia begitu tulus, tapi justru membuat Alia semakin bingung. Dia tidak membenci Nia, tapi juga tidak bisa sepenuhnya menerimanya. Apa aku salah kalau aku mulai menyukai kehadiran Nia, gumam Alia dalam hati. Di satu sisi, Alia merasa senang karena Nia selalu ada untuknya. Nia mendengarkan cerita-ceritanya, tertawa bersama, bahkan memeluknya saat Alia menangis karena nilai ujian yang buruk. Tapi di sisi lain, Alia merasa bersalah. Bukankah seharusnya dia merindukan ibu? Apakah rasa sayangnya pada Nia berarti dia melupakan ibu? Pikiran itu menghantui Alia setiap kali Nia menunjukkan kasih sayangnya. Suatu malam, saat Nia menyelimuti Alia dan mengecup keningnya sebelum tidur, Alia terkejut dengan perasaan hangat yang menjalar di hatinya. Dia merasakan kenyamanan yang sudah lama hilang sejak kepergian ibu. "Selamat tidur, sayang," bisik Nia lembut. Kata-kata itu menggema di telinga Alia, membuatnya tersenyum tipis sebelum akhirnya terlelap. Tapi, apakah perasaan hangat itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit? Waktu berlalu, dan Alia mulai terbiasa dengan kehadiran Nia. Dia mulai memanggilnya dengan sebutan, Mami, seperti yang diminta oleh Nia. Setiap pagi, Nia menyiapkan sarapan kesukaan Alia, bahkan mengantarnya ke sekolah dengan penuh kasih sayang. Alia merasa senang dan terlindungi, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Suatu hari, Nia menyisir rambut Alia dengan lembut sambil bercanda, "Alia makin cantik aja. Nanti banyak yang naksir, nih." Alia tertawa kecil, merasakan kehangatan yang menenangkan. Dia mulai merasa memiliki sosok ibu kembali, meski berbeda dari yang ia bayangkan. Tapi semakin dalam perasaan itu, semakin rumit pula perasaan Alia. Hubungan Alia dan Nia semakin dekat dari hari ke hari. Alia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa merasa begitu nyaman dengan seseorang yang awalnya asing baginya. Nia tidak hanya menjadi sosok ibu, tapi juga sahabat yang selalu bisa diajak berbagi cerita. Setiap kali Alia pulang sekolah dengan wajah lelah, Nia sudah menunggunya dengan senyuman dan segelas jus dingin di tangan. "Gimana sekolahnya, sayang? Capek ya? Sini Mami pijetin," ucap Nia dengan penuh perhatian. Alia merasakan kehangatan yang begitu tulus. "Makasih, Mi." Alia seneng banget punya Mami, jawabnya dengan mata berbinar. Nia tersenyum lembut sambil membelai rambut Alia. "Mami juga seneng banget punya kamu. Kamu anak yang baik, Alia." Kalimat sederhana itu selalu berhasil membuat hati Alia menghangat. Namun, semakin lama, Alia menyadari bahwa perasaannya terhadap Nia semakin dalam. Bukan sekadar rasa sayang seorang anak kepada ibu tirinya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Dia mulai merindukan kehadiran Nia saat tidak berada di dekatnya, mulai merasa gelisah setiap kali Nia pergi terlalu lama.
Jantungnya berdegup kencang saat Nia memeluknya, dan tatapan hangat Nia selalu membuatnya tersipu malu. Alia tidak mengerti apa yang terjadi. Kenapa aku jadi begini? Bukankah Mami seharusnya seperti ibu kandung bagiku? Batinnya berkecamuk. Suatu malam, saat mereka menonton film bersama di ruang tamu, Alia tanpa sadar menyandarkan kepalanya di bahu Nia. Kamu ngantuk, sayang? Tanya Nia sambil membelai kepala Alia dengan lembut. Alia mengangguk pelan, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Aroma parfum Nia yang lembut memenuhi hidungnya, membuatnya merasa tenang namun juga bingung. Dia tidak ingin momen itu berakhir. Boleh nggak aku selalu kayak gini, Ni? Tanya Alia lirih. Nia tersenyum hangat, tentu saja, sayang. Kamu selalu punya tempat di hati Mami. Kata-kata itu membuat hati Alia bergetar. Dia ingin selalu dekat dengan Nia, ingin selalu merasakan kehangatan pelukan itu. Tapi perasaan ini semakin aneh. Kenapa aku merasa seperti ini? Pikirnya sambil memejamkan mata. Dia takut mengakuinya, bahkan kepada dirinya sendiri. Tapi seberapa lama Alia bisa menyimpan perasaan yang semakin dalam ini? Hari-hari berlalu, dan perasaan aneh itu semakin tumbuh dalam hati Alia. Dia tidak bisa lagi mengabaikannya. Setiap kali Nia tersenyum atau menyentuh tangannya, jantung Alia berdetak lebih cepat. Dia merasa bahagia, tapi juga cemas. Perasaan itu terasa begitu salah, namun begitu kuat hingga sulit dihindari. Alia bingung, bagaimana mungkin dia merasakan hal seperti ini pada ibu tirinya sendiri? Suatu hari sepulang sekolah, Alia melihat Nia sedang menyiram bunga di taman belakang. Sinar matahari senja membuat wajah Nia terlihat bersinar, rambutnya yang tergerai tertiup angin lembut. Alia terdiam sejenak, terpaku melihat betapa cantiknya wanita yang kini mengisi hari-harinya. Jantungnya berdetak kencang tanpa alasan yang jelas. Alia, kok diam di situ? Sapa Nia sambil tersenyum cerah. Alia tergagap, iya, Nih cuma lihat Mami aja. Nia terkekeh kecil, lihat Mami doang? Emang ada yang lucu? Alia menggeleng cepat, wajahnya memerah. Enggak, Mami cantik aja. Wajah Nia seketika merona, lalu dia tertawa lembut. Duh, bisa aja kamu. Pinter banget ngegombal kayak ayahmu. Mereka tertawa bersama, tapi di dalam hati Alia merasa campur aduk. Apa yang sebenarnya dia rasakan? Apakah ini salah? Malam harinya, Alia tidak bisa tidur. Bayangan wajah Nia terus terlintas di pikirannya. Senyuman hangat itu, tawa lembut yang selalu membuat hatinya bergetar, dan tatapan mata yang meneduhkan. Alia mengusap wajahnya dengan gelisah. Kenapa sih aku jadi gini? Ini nggak bener, nggak boleh. Dia mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca buku, tapi tidak berhasil. Setiap huruf yang ia baca seakan berubah menjadi nama Nia. Alia mulai takut dengan perasaannya sendiri. Dia ingin bercerita kepada seseorang, tapi kepada siapa? Dia tidak mungkin menceritakannya pada ayah. Bagaimana jika ayah marah dan salah paham? Bagaimana jika Nia tahu dan menjadi jijik padanya? Pikiran itu membuat Alia semakin cemas. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya ada. Tapi bagaimana Alia bisa melawan perasaan yang semakin kuat setiap harinya? Alia mulai menjauh dari Nia, mencoba menekan perasaan yang semakin mengganggunya. Dia tidak lagi duduk dekat saat menonton televisi, tidak lagi meminta bantuan saat mengerjakan PR, dan lebih sering mengunci diri di kamar. Nia merasa kebingungan dengan perubahan sikap Alia. Alia, kamu sakit? Kok belakangan ini kayaknya murung terus? Tanya Nia penuh perhatian. Alia menggeleng cepat, nggak kok, Mi. Alia cuma capek aja. Nia mengusap kepala Alia, kalau ada apa-apa cerita ya, Mami selalu ada buat kamu.
Kata-kata itu membuat hati Alia semakin sakit. Dia ingin menceritakan semuanya, ingin jujur tentang perasaannya yang rumit. Tapi dia tidak bisa. Bagaimana caranya mengatakan bahwa dia menyayangi Nia lebih dari sekedar ibu tiri? Bagaimana mungkin dia mengakui bahwa perasaannya sudah melewati batas yang seharusnya? Alia mencoba mencari jawaban dengan membaca artikel di internet dan bertanya di forum anonim. Tapi yang ia temukan justru membuatnya semakin bingung dan takut. Perasaan ini gak wajar, apa aku orang jahat, pikirnya penuh kecemasan. Dia mulai merasa bahwa dirinya adalah orang yang aneh, seseorang yang salah karena memiliki perasaan seperti ini. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, membuat dadanya terasa semakin sesak. Di sekolah, Alia semakin pendiam. Teman-temannya mulai bertanya-tanya, tapi dia hanya tersenyum tipis dan berkata semuanya baik-baik saja. Kenyataannya, Alia merasa terjebak dalam perasaan yang menyiksa. Setiap malam dia menangis dalam diam, berharap bisa menghilangkan perasaan yang membuatnya merasa bersalah. Aku nggak boleh kayak gini, aku nggak boleh, bisiknya lirih sambil memeluk bantal erat-erat. Tapi bagaimana cara Alia menghilangkan perasaan yang terus tumbuh di hatinya? Suatu hari, Alia melihat ayah memeluk Nia dengan hangat di dapur. Mereka tertawa bersama, terlihat begitu bahagia. Hati Alia terasa nyeri melihat pemandangan itu. Dia merasakan cemburu yang begitu dalam. Kenapa Nia bisa tertawa begitu lepas dengan ayah, tapi tidak dengan dirinya? Alia merasa egois dan bersalah. Bagaimana mungkin dia cemburu pada ayah sendiri? Dia mulai menghindari Nia lebih sering. Setiap kali melihat Nia dan ayah berdua, Alia buru-buru pergi ke kamarnya. Tapi perasaan cemburu itu semakin kuat. Alia merasa takut kehilangan Nia. Dia ingin selalu dekat dengan Nia, ingin selalu menjadi yang teristimewa di mata wanita itu. Tapi itu tidak mungkin, dan kenyataan itu membuat hatinya hancur. Suatu malam, saat Nia mengetuk pintu kamarnya, Alia pura-pura tertidur. Nia masuk pelan-pelan, menyelimuti tubuh Alia dan mengecup keningnya dengan lembut. "Selamat tidur, sayang. Mami sayang banget sama kamu," bisiknya lembut. Air mata Alia mengalir, tapi dia tidak berani membuka matanya. Hatinya terasa hangat, tapi juga perih. Kata-kata Nia terasa begitu manis, tapi juga menyakitkan. Alia ingin memiliki Nia, tapi apa yang bisa dia lakukan dengan perasaan yang begitu rumit ini? Hari-hari berlalu, dan Alia semakin tenggelam dalam perasaannya sendiri. Dia tidak berani mengungkapkan apapun, tidak berani jujur pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri. Setiap kali melihat Nia, jantungnya berdegup kencang, tapi dia harus berpura-pura biasa saja. Alia merasa seperti seorang pendusta yang terus memakai topeng. Dia mencoba menjauh, mencoba melupakan perasaannya. Tapi semakin dia berusaha, semakin kuat rasa itu. Semakin jauh dia menghindar, semakin dalam kerinduannya pada Nia. Dia merasa tersiksa dalam perasaannya sendiri. "Aku nggak kuat lagi, sampai kapan aku harus pura-pura?" bisiknya lirih saat menangis di balik pintu kamar yang terkunci. Tapi jika dia jujur, apa yang akan terjadi pada hubungan mereka? Suatu hari saat pulang sekolah, Alia melihat Nia dan ayah sedang bersiap-siap dengan pakaian rapi. "Mau kemana, Mi?" tanyanya sambil mencoba terdengar biasa saja. Nia tersenyum lembut, "Mami sama ayah mau menghadiri acara reuni teman lama." "Kamu gak apa-apa di rumah sendirian, kan?" Alia merasa dadanya sesak. Dia tidak ingin Nia pergi. Dia tidak ingin Nia terlihat begitu cantik di depan orang lain, terutama di depan ayah. Tapi dia hanya bisa tersenyum tipis dan mengangguk, "Iya, gak apa-apa kok." Saat Nia berjalan ke arah pintu, Alia tiba-tiba berkata, "Mi, hati-hati ya." Nia menoleh dan tersenyum hangat, "Iya, sayang."
Kamu juga jaga diri di rumah, ya. Setelah Nia dan ayah pergi, rumah terasa begitu hampa. Alia duduk di ruang tamu, menatap pintu yang baru saja tertutup. Hatinya terasa kosong. Dia merasa cemas dan gelisah, membayangkan Nia tertawa dan bercanda dengan orang lain. Alia mencoba mengalihkan pikiran dengan menonton televisi, tapi tidak berhasil. Setiap detik terasa begitu lama. Dia meraih ponselnya, berharap ada pesan dari Nia, tapi tidak ada. Apa Mami nggak mikirin aku sama sekali? Pikirnya dengan hati yang perih. Dia merasa egois, tapi dia tidak bisa mengontrol perasaannya. Alia mulai takut kehilangan Nia yang begitu berarti baginya. Malam semakin larut, tapi Nia dan ayah belum pulang. Alia berkali-kali melihat jam di dinding, berharap waktu berjalan lebih cepat. Saat tengah malam tiba, suara mobil terdengar dari luar. Alia buru-buru mengintip dari jendela dan melihat Nia tertawa bersama ayah saat turun dari mobil. Mereka terlihat begitu bahagia, dan hati Alia terasa tercabik-cabik melihat pemandangan itu. Nia tampak cantik dengan gaun sederhana yang membalut tubuhnya. Senyumnya begitu manis, membuat Alia merasa sesak. Dia merasakan cemburu yang begitu dalam, tapi tidak bisa mengungkapkannya pada siapapun. Kenapa Mami bisa sebahagia itu sama ayah, tapi nggak sama aku? Pikirnya dengan mata berkaca-kaca. Alia buru-buru kembali ke kamar, berpura-pura tidur saat Nia mengetuk pintu dan berkata pelan, "Alia, Mami udah pulang. Selamat tidur, sayang." Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Dia merasa bodoh karena cemburu pada ayahnya sendiri, tapi perasaan itu begitu kuat. Dia ingin menjadi orang yang paling spesial di hati Nia, tapi kenyataan berkata lain. Alia sadar perasaannya semakin dalam dan itu membuatnya semakin takut. Beberapa hari kemudian, Nia mengajak Alia ke taman untuk bersantai. Mereka duduk di bangku taman sambil menikmati es krim kesukaan Alia. "Alia, akhir-akhir ini kok kelihatannya murung terus, sih? Ada yang salah, sayang?" tanya Nia dengan nada khawatir. Alia gugup, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Enggak kok, Mi. Alia cuma lagi pusing sama tugas sekolah." Nia menatapnya dengan lembut, "Kamu yakin? Kalau ada masalah, cerita ya. Mami selalu ada buat kamu." Alia ingin sekali menceritakan semuanya, ingin jujur tentang perasaan yang selama ini dia pendam. Tapi bagaimana mungkin dia mengaku bahwa dia menyayangi Nia lebih dari sekedar ibu tiri? Bagaimana mungkin dia mengungkapkan cemburunya pada ayah sendiri? Alia hanya bisa tersenyum tipis dan mengangguk. "Iya, Mi. Makasih ya." Nia meraih tangan Alia dan menggenggamnya hangat. "Kamu selalu bisa ngandelin Mami, apapun yang terjadi." Kata-kata itu semakin menyiksa Alia. Dia ingin menangis, ingin berteriak, tapi dia hanya bisa diam dengan hati yang hancur. Sampai kapan Alia bisa menyembunyikan perasaan yang begitu dalam ini? Suatu sore, saat Alia pulang dari sekolah, dia melihat Nia sedang berbicara dengan seorang pria asing di depan rumah. Pria itu terlihat akrab dengan Nia, bahkan mereka tertawa bersama. Alia merasa dadanya sesak. Siapa pria itu? Kenapa Nia terlihat begitu bahagia bersamanya? Alia mencoba menahan rasa cemburu yang membara di hatinya, tapi matanya tidak bisa lepas dari pemandangan itu. Saat Nia menyadari kehadiran Alia, dia segera melambai, "Alia, sini kenalan. Ini Om Arman, teman lama Mami." Alia mencoba tersenyum, tapi hatinya terasa perih. "Halo, Om," sapanya dengan suara pelan. Pria itu tersenyum ramah. "Hai, Alia. Udah gede ya, terakhir kali Om lihat kamu masih kecil banget." Alia hanya mengangguk, merasa tidak nyaman dengan kehadiran pria asing ini. Sepanjang malam,
Alia tidak bisa berhenti memikirkan senyuman Nia saat berbicara dengan pria itu. Kenapa sih aku kayak gini? Harusnya aku nggak cemburu, bisiknya sambil menutup wajah dengan bantal. Dia tidak bisa mengendalikan perasaannya, tidak bisa menghentikan rasa takut kehilangan Nia. Tapi apa yang bisa Alia lakukan saat perasaan cemburu semakin menyiksa hatinya? Beberapa hari kemudian, Alia melihat Nia dan Arman pergi bersama. Mereka terlihat begitu akrab, tertawa dan berbicara dengan nyaman. Alia merasa hatinya hancur. Apa Mami suka sama Om Arman? Apa Mami akan ninggalin aku? Pikirnya dengan ketakutan. Dia merasa seperti orang bodoh karena cemburu pada pria yang bahkan tidak dikenalnya dengan baik. Tapi rasa takut kehilangan Nia membuatnya semakin terpuruk. Alia mulai menjauh dari Nia lagi, menghindari percakapan dan lebih sering mengunci diri di kamar. Nia kebingungan dengan sikap Alia yang berubah-ubah. "Alia, kamu marah sama Mami?" tanyanya suatu hari. Alia menggeleng pelan, "Enggak kok, Mi. Alia cuma lagi nggak enak badan." Nia mengusap kepala Alia dengan lembut, "Kalau sakit, bilang ya. Mami khawatir." Alia hanya bisa mengangguk tanpa berani menatap mata Nia. Dia takut Nia bisa melihat perasaannya yang semakin dalam dan rumit. Dia takut Nia akan menjauh jika mengetahui kebenarannya. Tapi sampai kapan Alia bisa menyimpan rahasia yang semakin menyiksa ini? Beberapa hari kemudian, Alia terpaksa ikut ke acara makan malam bersama Nia dan Arman. Ayah sedang dinas keluar kota, dan Nia merasa tidak enak menolak ajakan Arman yang ingin mentraktir mereka. Di restoran, Alia duduk diam sambil memainkan garpu di piringnya, merasa canggung melihat keakraban antara Nia dan Arman. Setiap kali Nia tertawa, hati Alia terasa nyeri. "Alia, kok diam aja? Makan yang banyak, biar cepet gede," kata Arman sambil tersenyum ramah. Alia tersenyum tipis, "Iya, Om," tapi dalam hatinya dia merasa gelisah. Dia tidak ingin Nia dekat dengan pria lain, bahkan dengan ayah saja sudah membuatnya cemburu, apalagi dengan orang asing seperti Arman. Saat Arman memuji kecantikan Nia, wajah Nia merona malu. Alia merasa hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Dia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Dia ingin berteriak, ingin Arman menjauh dari Nia, tapi apa haknya? Dia hanya seorang anak tiri yang tidak berhak cemburu. Sepanjang malam itu, Alia merasa seperti orang asing di dunia yang tidak ia mengerti. Dia tidak bisa menahan rasa sakit di dadanya, tapi juga tidak bisa mengungkapkannya pada siapapun. Bagaimana Alia bisa melawan perasaan cemburu yang semakin menyakitkan? Sepulang dari makan malam, Alia mengurung diri di kamar. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Air matanya mengalir deras, dan dadanya terasa sesak. Ketukan di pintu terdengar, lalu suara Nia yang lembut memanggil, "Alia, boleh Mami masuk?" Alia buru-buru menghapus air matanya dan berusaha terdengar biasa saja, "Iya, Mi, masuk aja." Nia masuk dengan wajah khawatir, "Kamu sakit, sayang? Kok dari tadi murung terus?" Alia menggeleng cepat, "Nggak kok, Mi. Alia cuma capek." Nia duduk di tepi tempat tidur dan mengusap kepala Alia, "Kalau capek, istirahat ya. Kamu tuh kesayangan Mami, jangan sakit, ya." Kata-kata itu membuat air mata Alia hampir jatuh lagi. Dia menunduk, tidak berani menatap wajah Nia yang begitu lembut dan penuh kasih sayang. Tanpa bisa ditahan, Alia bertanya dengan suara pelan, "Mi, Mami suka sama Om Arman, ya?" Nia terkejut, "Hah? Kok tiba-tiba nanya gitu?" Alia menggigit bibirnya, Alia cuma takut Mami ninggalin Alia kalau sama Om Arman. Nia tertawa pelan dan memeluk Alia erat, "Aduh, sayang banget sih kamu. Nggak mungkinlah Mami ninggalin kamu.
Kamu tuh anak mami yang paling mami sayang. Pelukan itu terasa begitu hangat, tapi juga menyakitkan. Alia ingin percaya, tapi perasaannya terlalu dalam dan rumit. Bisakah Alia terus menyimpan perasaan yang mulai membebaninya ini? Hari-hari berikutnya, Alia semakin gelisah. Dia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Nia saat bersama Arman. Setiap kali mereka tertawa bersama, setiap kali Nia tersenyum pada pria itu, hati Alia terasa hancur berkeping-keping. Dia mulai membayangkan kemungkinan terburuk. Bagaimana jika Nia benar-benar jatuh cinta pada Arman dan meninggalkannya? Bagaimana jika kebahagiaan Nia bukan bersamanya, melainkan dengan pria itu? Pikiran itu membuat Alia sulit tidur setiap malam. Dia berbaring sambil memeluk bantal erat-erat, mencoba menghilangkan bayangan Nia dan Arman yang terus menghantuinya. Aku nggak mau kehilangan Mami, aku nggak mau, bisiknya lirih dengan suara bergetar. Air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Suatu pagi, Alia melihat Nia sedang berdandan cantik. Mami mau pergi sama Om Arman lagi, tanyanya dengan suara bergetar. Nia mengangguk, iya, sayang. Om Arman butuh ditemenin ke acara kantor, jadi Mami temenin bentar ya. Alia mencoba tersenyum, iya hati-hati ya, Mi. Begitu Nia pergi, Alia tidak bisa menahan tangisnya lagi. Dia merasa ditinggalkan, merasa tidak berharga. Dia merasa ketakutannya semakin menjadi nyata. Tapi apa yang bisa Alia lakukan untuk mempertahankan Nia di sisinya? Semakin lama, Alia semakin tenggelam dalam perasaannya. Dia mulai merasa sendirian, tidak bisa berbicara pada siapapun tentang perasaannya yang rumit dan menyakitkan. Dia tidak bisa jujur pada Nia, tidak bisa meminta Arman menjauh, dan tidak bisa mengungkapkan kecemburuannya pada ayah. Dia terjebak dalam dunia perasaannya sendiri yang penuh kebingungan dan kesepian. Suatu malam, Alia memandangi foto Nia di ponselnya sambil menangis dalam diam. Dia menyentuh layar dengan lembut, seolah-olah bisa merasakan hangatnya pelukan Nia. Mami, kenapa aku begini? Kenapa aku sayang sama Mami lebih dari yang seharusnya? Tanyanya pada dirinya sendiri. Dia mulai merasa dirinya aneh, merasa bersalah karena memiliki perasaan yang tidak wajar. Dia merasa takut Nia akan menjauh jika mengetahui kebenarannya. Aku jahat ya, aku nggak normal, aku nggak seharusnya kayak gini, pikirnya dengan hati yang hancur. Alia mulai kehilangan kepercayaan diri. Dia merasa tidak pantas bahagia, merasa perasaannya adalah kesalahan besar. Air matanya terus mengalir, dan malam terasa begitu panjang dan menyiksa. Tapi bagaimana caranya Alia bisa menerima perasaannya sendiri? Merasa tidak kuat lagi menyimpan rahasia, Alia memutuskan untuk bicara dengan seseorang yang ia percaya, sahabatnya, Rina. Di taman sekolah yang sepi, Alia akhirnya menceritakan semua perasaannya. Rina terkejut, tapi dia mendengarkan dengan sabar tanpa menghakimi. Alia, perasaanmu itu nggak salah. Cuma mungkin kamu bingung karena rasa sayangmu ke Mami terlalu dalam, kata Rina pelan. Alia menangis di bahu Rina, merasa lega bisa menceritakan semuanya. Tapi rasa takut dan bingung masih menghantui pikirannya. Terus aku harus gimana, Rin? Aku nggak mau kehilangan Mami, tapi aku juga nggak bisa ngelawan perasaan ini, ucapnya sambil terisak. Rina memeluk Alia erat, apapun yang terjadi, aku ada buat kamu. Kamu nggak sendirian, Alia. Kata-kata itu membuat Alia merasa sedikit tenang, tapi juga sadar bahwa perjalanan emosionalnya masih panjang. Bisakah Alia menerima perasaannya dan tetap menjaga hubungan dengan Nia? Hari itu, Nia menyadari ada sesuatu yang berbeda pada Alia. Gadis kecil yang biasanya ceria dan penuh tawa kini sering terlihat murung dan menjauh. Nia merasa cemas, tidak tahu apa yang salah. Alia, kamu kenapa, sayang? Akhir-akhir ini kok kayaknya kamu nggak bahagia,
Tanya Nia lembut saat mereka berdua duduk di ruang tamu. Alia menggigit bibirnya, merasa seluruh tubuhnya gemetar. Inilah saatnya. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Dia tidak bisa lagi pura-pura baik-baik saja. Dengan suara pelan dan bergetar, Alia akhirnya memberanikan diri untuk jujur, "Mi, Alia sayang sama Mami tapi Alia sayangnya bukan kayak ke ibu." Nia terdiam, wajahnya menunjukkan kebingungan. "Maksud kamu apa, Alia?" tanyanya pelan. Air mata Alia mulai mengalir. Alia nggak bisa ngontrol perasaan Alia. Alia cemburu sama ayah, sama Om Arman. Alia takut kehilangan Mami. Nia tertegun, mencoba memahami maksud Alia. "Alia, kamu," kata-katanya terhenti saat melihat betapa hancurnya ekspresi wajah Alia. Gadis itu terlihat rapuh, seperti anak kecil yang ketakutan. Nia meraih tangan Alia dan menggenggamnya erat. "Alia, apapun perasaan kamu, Mami tetap sayang sama kamu. Kamu nggak salah, kamu cuma bingung." Alia menangis semakin keras. "Alia jahat, Mi. Alia nggak normal. Alia nggak pantas jadi anak Mami." Suaranya bergetar penuh kepedihan. Nia memeluk Alia erat, membiarkan gadis itu menangis di pelukannya. "Kamu nggak jahat, sayang, kamu cuma belum ngerti perasaanmu sendiri." Nia membelai rambut Alia dengan lembut, "Kamu sayang sama Mami, dan itu wajar. Kamu takut kehilangan Mami karena kamu pernah ditinggal ibu kandungmu, kan? Kamu takut hal yang sama terulang lagi." Alia terisak, menyadari betapa dalam luka yang selama ini ia pendam. "Mami nggak akan ninggalin kamu, Alia. Kamu anak Mami selamanya," kata Nia dengan suara lembut namun tegas. Kata-kata itu menenangkan hati Alia yang penuh luka. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak sendirian. Dia merasa dimengerti dan diterima apa adanya. Akhirnya, Alia menemukan kedamaian dalam pelukan Nia yang hangat. Sejak hari itu, hubungan Alia dan Nia berubah menjadi lebih kuat. Alia mulai belajar menerima perasaannya sendiri. Dia menyadari bahwa rasa sayangnya pada Nia adalah bentuk dari ketakutan dan kesepian yang ia pendam selama ini. Dengan bimbingan Nia, Alia mulai menghadapi traumanya akan kehilangan dan belajar mencintai dengan cara yang sehat. Nia selalu ada di sampingnya, memberikan kasih sayang dan dukungan yang tak tergantikan. Alia tak lagi merasa cemburu atau takut ditinggalkan, karena kini dia mengerti bahwa cinta tidak selalu harus memiliki. Cinta bisa berupa rasa aman dan kasih sayang yang tulus, tanpa harus diikat oleh perasaan kepemilikan. Mereka berdua terus menjalani hari-hari bersama dengan penuh tawa dan kebahagiaan. Alia tumbuh menjadi gadis yang kuat dan percaya diri, sementara Nia tetap menjadi sosok ibu yang penuh cinta. Masa lalu yang penuh luka kini telah berubah menjadi kenangan yang menguatkan hubungan mereka. Alia akhirnya mengerti cinta sejati adalah cinta yang membebaskan, bukan yang mengikat. Begitulah akhir dari kisah Alia dan Nia, kisah tentang kasih sayang, kebingungan, dan penerimaan. Perasaan rumit yang dialami Alia menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kasih sayang dalam hidup kita, terutama saat kita sedang mencari jati diri. Kalau kamu terharu dan ikut merasakan emosi yang dialami Alia, jangan lupa untuk like video ini dan tulis komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah mengharukan lainnya. Aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.